guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya pada ujian global yang terakhir ini. Di sini saya akan memecahkan studi kasus dengan menggunakan software Vensim. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Bayu Frastra Wiranegara, NPM 18032010174, dan rekan saya Ahmad Yusuf, NPM 18032010150. Yuk lanjut ke materi guys. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang sejarah sistem dinamis. Merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini sesuai erat dengan hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks. Nah, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itulah model-model dinamika sistem diklarifikasikan ke dalam model matematik kasual. Nah, di sini juga ada definisi sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan model yang disimulasikan suatu sistem yang dinamis dari waktu ke waktu terus berubah. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat dari satu pokok bagian saja, tetapi dilihat dari semua sisi pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi tidak fokus dengan satu masalah itu. Nah, struktur dan hubungan dalam model. Ciri sistem dinamis yaitu mencakup lintasan waktu dan sebuah mekanisme waktu, clock mechanism. Menggerakkan waktu sehingga variabel status berubah saat waktu yang ingin dicari. Nah, suatu model sistem dinamis dibentuk karena adanya hubungan sebab akibat causal yang mempengaruhi struktur di dalamnya, baik secara langsung antar dua struktur maupun akibat dari berbagai hubungan yang terjadi pada jumlah struktur hingga membentuk umpan balik atau sering disebut dengan causal loop. Tujuannya sendiri mengatasi permasalahan manajemen yang umum seperti fluktuasi inventory, ketidakstabilan tenaga kerja, penurunan pasang pasar suatu perusahaan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua sebagai pendukung keputusan dalam merancang kebijakan yang efektif. Dan yang terakhir untuk mengetahui perilaku sistem nyata yang kompleks. Nah, karakteristik sistem dinamis sendiri dibagi berbagai macam. Yang pertama, menggunakan model simulasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Bentuk model diformulasikan secara matematis. Perhitungan simulasi dilakukan secara bertahap dengan interval waktu 1 tahun. Bentuk bangun model dapat berupa diagram alir. Sistem dinamik mempunyai struktur tertentu yang terdiri dari sejumlah loop feedback yang saling berinteraksi, dan masing-masing loop memiliki satu atau level B. Nah, ini saya juga akan membahas tentang software Vensim itu sendiri, yang merupakan software yang memecahkan suatu masalah pada perusahaan yang kami kerjakan. Nah, Vensim sendiri adalah sebuah perangkat lunak simulasi yang dibuat oleh Ventana System. Nah, tujuan sendiri pada software ini untuk membantu perusahaan untuk menemukan solusi optimal untuk berbagai situasi yang membutuhkan analisis, dan di mana itu diperlukan untuk menganalisis, mengetahui semua hasil yang mungkin dari implementasi masa depan atau keputusan yang di masa sekarang. Vensim mampu mensimulasikan perilaku dinamis dari sistem yang tidak mungkin untuk menganalisis tanpa yang sesuatu perangkat lunak simulasi.
karena merupakan tidak bisa ditebak karena banyak pengaruh umpan balik dan lain-lain. Ini membantu dengan kausalitas, loop, identitas, dan menemukan poin dan memanfaatkannya. Nah, Vensim adalah perangkat lunak yang mempunyai tujuan umum, digunakan dalam berbagai domain masalah. Aplikasi umum atau profil tinggi meliputi transportasi dan energi, strategi bisnis, kesehatan, keamanan terorisme, manajemen proyek, ilmu pemasaran di farmasi dan produk konsumen, logistik, dan yang terakhir ada lingkungan. Nah, fitur utama perangkat lunak Vensim itu ada berbagai macam juga. Yang pertama, pemodelan dinamis canggih, kualitas tinggi dan stabilitas dimensi, simulasi berkelanjutan sambil mengubah data oleh SysMDSIM. Nah, bangun analisis dan optimal model dengan simulasi Monte Carlo. Kemampuan untuk memotong umpan balik bahkan di tengah simulasi, presentasi sketch editor dengan kemampuan undo dan redo, gambar diagram lingkaran santai dan pohon, alat dokumentasi desain, editor persamaan dan koreksi unit, output sebagai tabel dan grafik, dan yang terakhir lakukan perbandingan antara kedua simulasi. Nah, yang selanjutnya merupakan peminjaman studi kasus yang akan dibahas oleh teman saya Ahmad Yusuf. Yuk, mari disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Yusuf Fimahali, NPM 18150. Oke. Saya akan menjelaskan deskripsi studi kasus dan menjalankan software Vensim. Sebelumnya produksi salak ponda Kabupaten Sleman tahun 2016 mencapai 73.000 ton, di mana produksi ini mencakup 98% dari keseluruhan produksi salak pondok di daerah istimewa Yogyakarta. Namun fakta di lapangan memperlihatkan bahwa petani salak pondok di wilayah tersebut justru menerima harga jual yang rendah, di mana harga jual per kilogram anjlok hingga mencapai kurang dari Rp3.000, di mana harga tersebut berada di bawah margin keuntungan petani. Produksi yang melimpah ketika panen raya dan karakteristik buah yang cepat busuk menjadi penyebab terjadinya problema ini, sehingga kebanyakan dari petani menjualnya kepada pedagang pengumpul terdekat. Untuk itu, dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Lanjut saja pada software Vensim. Di sini terdapat banyak variabel yang mempengaruhi produksi salak dan stok salak, di mana pada variabel pertama yaitu bahan baku salak. Jika bahan baku salak bertambah, akan mempengaruhi produksi salak juga akan bertambah. Lalu jumlah tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja bertambah, maka produksi salak juga akan bertambah. Jika produksi salak akan bertambah, maka akan mempengaruhi stok salak juga akan bertambah, yang akan mempengaruhi harga salak yang akan semakin menurun untuk meningkatkan permintaan salak. Seperti itu penjelasan untuk visual loop. Lalu untuk stock flow diagram, di mana equation pada persentase peningkatan dibuat 0,6, persentase penurunan dibuat 0,4, jumlah permintaan salak 73.000 ton, ketersediaan bahan baku salak sebesar 73.000 ton, lalu luasan salak 73.000 hektar, daerah panen sebesar 200 hektar, dan permintaan pasar sebesar 1.100 ton. Oke, langsung saja kita simulate. Lalu klik tabel, di mana pada tiap tahun jumlah permintaan salak dan kesediaan bahan baku salak tiap tahun meningkat.
di mana ketersediaan bahan baku salak pada 2016 73.900, yang awalnya 73.000 ton, sekarang menjadi 73.900, dan pada 2017 meningkat sebesar 74.600, lalu pada 2020 sebesar 75.500 ton. Lalu pada grafik, nah dimana tiap tahun jumlah permintaan salak dan ketersediaan bahan baku salak meningkat. Akan tetapi jumlah ketersediaan bahan baku salak meningkat tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu jauh dari jumlah permintaan salak, karena jika ketersediaan bahan baku salak terlalu banyak juga akan menyebabkan kerugian bagi petani karena karakteristik buah yang cepat busuk. Lalu di sini dapat dilihat bahwa ketersediaan bahan baku masih mencukupi jumlah permintaan salak, sehingga juga akan menambah profit bagi petani. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.